Jelas ya? Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tema kita malam hari ini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau di dalam bahasa Indonesia kita ada mengenal kata rendah diri dan rendah hati. Rendah diri itu kalau hanya dipakai begitu saja, rendah diri itu tidak lain artinya adalah minder. Rendah diri, minder. Dan sering disebut dengan konotasi yang negatif gitu. Nah, yang positifnya apa? Rendah hati. Tetapi di hadapan Tuhan kita bukan merendahkan hati kita. Kenapa? Tuhan tahu hatimu. Anda tidak perlu merendahkan atau meninggikan hati. Tetapi di hadapan Tuhan kita merendahkan diri kita. Artinya apa? Merendahkan seluruh manusia kita. Yang dimaksud di sini. Oke? Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan dulu bacaan dari kitab Wahyu. Wahyu 4, Bapak Ibu siapkan. Wahyu 4. Wahyu bab 4. Yang bisa nyalain kameranya, mohon dinyalain ya. Oke, Wahyu 4. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat ini. Terima kasih kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami hanya memuji dan menyembah-Mu, merendahkan diri kami. Ketika kami masuk ke dalam hadirat-Mu, tidak ada lagi permintaan apapun di dalam hati kami selain memuji dan menyembah. Saat ini kami mau duduk diam untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah saat ini hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam diri kami. Di dalam seluruh ruangan kami, di dalam seluruh rumah kami, di atas seluruh atmosfer di atas kami, udara di atas. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang berkuasa. Singkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Tema kita berjudul rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Contoh, kalau Anda tahu siapa yang berbicara di hadapan Anda, maka Anda akan menempatkan diri Anda. Misalnya, ketika Bapak Ibu pertama kali mendengar saya berbicara dan kita tidak saling kenal, Bapak Ibu akan mencoba cari tahu siapa orang ini yang berbicara ini. Supaya apa? Supaya Anda mulai menempatkan diri Anda, hati Anda. Apakah orang ini layak didengar? Apakah orang ini memiliki track record sebagai seorang pembicara yang baik? Seorang pewarta yang penuh urapan? Seorang yang terkenal di mana-mana atau tidak? Betul? Oke. Ilustrasi yang lain, misalnya begini.
Ketika Bapak Ibu berbicara dengan seseorang yang baru pertama kali Anda temui, Anda pasti akan mencari tahu dulu, siapa orang ini? Jangan-jangan dia anak presiden. Ketika Anda berbicara dengan seorang anak presiden, tentu saja Anda menempatkan diri Anda. Betul? Beda dengan Anda berbicara dengan orang dari kalangan bawah. Kita bisa berbicara menyuruh seenaknya. Nah, malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan siapa itu Tuhan di hadapan kita, supaya Anda dan saya tahu ketika berhadapan, ketika Anda ada di hadapan Tuhan, apa yang harus Anda lakukan. Kalau tema kita pada malam hari ini berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, mungkin Bapak Ibu berpikir, oh, kita mesti merendahkan diri, kita harus begini, begitu, dan sebagainya. Saya mencoba memberikan sebuah pandangan dari satu sudut yang berbeda. Nah, semua itu bersumber dari Alkitab. Alkitab berbicara tentang Allah. Alkitab memberitahukan kepada Anda dan saya siapa itu Allah. Secara khusus, Yesus hadir datang ke dunia untuk berbicara kepada manusia siapa itu Allah. Manusia perjanjian lama mengenal Allah secara samar-samar. Perjanjian lama. Ketika Musa berhadapan dengan Allah dan dia berkata, Bapak Ibu perhatikan di sini, Musa berbicara dengan Allah berhadapan. Seperti seseorang berbicara dengan sahabatnya. Di dalam Alkitab dicatat. Tetapi itu pun Musa tidak pernah melihat wajah Allah. Kenapa? Pada saat di Gunung Sinai, Musa memohon, izinkan aku memandang wajahmu. Tuhan berkata, aku akan sembunyikan engkau di balik tebing, dan kemudian saya akan berjalan lewat dan engkau akan melihat belakangku. Kenapa Musa tidak diizinkan untuk melihat wajah Tuhan? Wajah Tuhan tersembunyi sampai lahirnya Yesus. Saat itu Musa, manusia perjanjian lama, belum waktunya untuk memandang wajah Allah. Musa hanya diperlihatkan punggungnya. Apa arti punggung? Apa arti wajah? Wajah artinya masa depan. Sesuatu yang belum terjadi. Punggung adalah masa lampau. Di saat Musa melihat punggung Allah, di saat itulah dia mencatat seluruh kitab Kejadian. Apa saja yang terjadi di masa lampau. Jadi, kalau orang bertanya, bagaimana Musa bisa mencatat tentang kisah penciptaan? Alkitab berbicara begini-begini tentang sesuatu yang belum terjadi. Allah mewahyukan kepada Musa. Musa memandang punggung Allah. Punggung artinya masa lampau. Apa yang belum terjadi sebelum dunia ini dijadikan dan sebagainya. Kenapa? Musa ada di kitab Keluaran, Kejadian, Keluaran. Jadi kitab Kejadian, peristiwa kejadian itu sudah ada sebelum Musa ada. Bagaimana Musa bisa mencatat semua peristiwa itu? Karena Allah menunjukkan masa lampau itu. Oke. Wajah Allah tersimpan untuk ketika Yesus hadir di muka bumi. Nah, Yesus mengajar siapa itu Bapa. Sampai pada kitab Wahyu, Yesus berbicara lebih jelas lagi tentang siapa itu Bapa, apa itu surga, siapa itu Allah, siapa itu Tritunggal, dan surga itu seperti apa. Semua tercatat dalam Alkitab. Secara khusus di dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir. Coba kita lihat sama-sama. Bapak Ibu,
Anda harus berhadapan dengan teks kitab suci, Wahyu bab 4. Kalau tidak, Anda akan ketinggalan atau Anda tidak akan mengerti apa yang saya bicarakan ini. Berhadapan benar-benar dengan teks kitab suci. Oke. Di dalam Wahyu bab 4, kita sama-sama tahu Wahyu itu adalah pewahyuan yang disampaikan kepada rasul terakhir, Yohanes. Kitab Wahyu, sesudah kitab Wahyu selesailah seluruh pewahyuan umum. Pewahyuan umum sudah selesai. Jadi kalau seseorang mengatakan saya mendapatkan pewahyuan Tuhan, itu pewahyuan pribadi. Seperti saya merenungkan kitab suci dan saya mendapatkan pewahyuan, itu ada pewahyuan pribadi. Pewahyuan pribadi tidak menambah apapun juga di dalam pewahyuan umum. Jadi tidak ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan yang di luar dari kitab suci. Karena kitab suci itu adalah pewahyuan umum. Nah, pewahyuan umum itu selesai dengan meninggalnya rasul yang terakhir, yaitu Yohanes. Nah, kitab Wahyu diwahyukan oleh Yesus Kristus kepada murid yang terakhir ini, yang paling muda, Yohanes. Saat dia mengikuti Yesus, mungkin dia berusia sekitar belasan tahun. Mungkin berusia belasan tahun. Dia masih sangat muda. Dia berumur sangat panjang. Kitab Wahyu ini, ketika Rasul Yohanes diasingkan di Pulau Patmos. Pulau Patmos. Saat itulah Yesus menyuruh dia menuliskan pewahyuan ini. Dan pewahyuan ini berbicara tentang sesuatu yang akan datang. Nah, di dalam Wahyu 4 ini dikatakan demikian. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bingung, kenapa temanya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan? Kenapa saya menyampaikan ini? Ada kaitannya dan sangat-sangat ada kaitannya, percaya. Sesudah Anda tahu siapa itu Allah, dan ketika Anda meminta Tuhan bahwa saya masuk ke dalam hadirat-Mu, Anda akan tahu di hadapan siapa Anda berdiri. Ketika Anda tahu di hadapan siapa Anda berdiri, maka Anda akan tahu bagaimana menempatkan diri Anda. Oke, kita masuk. Wahyu 4 ayat 1. Setelah itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka. Aku melihat siapa? Rasul Yohanes melihat. Sebuah pintu terbuka di surga. Dia melihat secara di alam roh. Roh dia dibawa. Sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah, ada sebuah tahta di surga. Rasul Yohanes dikuasai oleh roh. Dia melihat ada sebuah tahta di surga. Dan di tahta itu duduk seseorang. Siapa itu? Sang Bapa. Sang Bapa duduk di atas tahta. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu atau di dalam kitab Daniel, penglihatan Daniel dan sebagainya, Tritunggal itu selalu Bapa duduk di atas tahta. Yesus berdiri di hadapan Bapa sebagai yang menjalankan pemerintahan. Contoh, Bapa adalah owner sebuah perusahaan. Maka Yesus berkata, Bapakulah pengusahanya, akulah pokok anggur yang benar, akulah yang mengusahakan pokok anggur ini. Tetapi Bapakulah pemiliknya, pengusahanya. Bapa sebagai seorang owner, Yesus selalu yang bertindak sebagai yang menjalankan pemerintahan ini. Dia adalah seorang CEO, presiden, direktur, atau apalah itu. Ada sebuah tahta di surga dan
di tahta itu duduk seseorang. Dia yang duduk di tahta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dia yang duduk di atas tahta itu, yang kita panggil sebagai Bapa, duduk di atas tahta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Bapak Ibu, ketika Anda berdoa, Anda memuji menyembah Tuhan, dan Anda minta Tuhan bawa Anda masuk ke hadirat Tuhan, sesungguhnya Anda berdiri di hadapan Sang Bapa ini. Dia yang duduk di atas tahta itu dan sebagainya. Ayat 4. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Ada sebuah tahta, di sekeliling itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Tahta selalu berbicara tentang pemerintahan. Orang yang duduk di atas tahta pasti orang yang menjalankan pemerintahan, yang memiliki power, kuasa. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota. Mahkota adalah tanda kuasa. Seseorang diberi mahkota, dia diberi power, kuasa untuk menjalankan pemerintahan. Duduk di atas tahta dan memakai mahkota. Mahkota emas di kepala mereka. Ayat kelima, dari tahta itu keluar kilat dan deru guru yang menderu. Dari tahta itu keluar kilat, deru guru menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ada Bapa, ada Roh Allah, Roh Kudus di singgasana. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Tahta Sang Bapa, 24 tahta. Di depan, di sekeliling itu ada 4 makhluk penuh dengan mata di seluruh tubuhnya, sebelah muka dan sebelah belakang. Bapak Ibu, mungkin ketika Anda dibawa ke surga, Anda mengira ini adalah neraka. Kenapa Anda menjumpai makhluk yang sangat mengerikan? Kenapa Anda dan saya belum pernah melihatnya? Jangan-jangan Anda mengira ini bukan surga. Adapun makhluk yang pertama itu sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Mata melambangkan apa? Maha melihat. Maha melihat. Melihat kemana saja. Dan tanpa henti-henti mereka berseru siang dan malam, keempat makhluk itu di hadapan Sang Bapa. Berseru siang dan malam tanpa henti, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Saya juga tidak tahu para pemuji memilih lagu itu. Padahal dia tidak tahu saya akan membawakan ini. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan, perhatikan, puji-pujian, hormat, ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup selama-lamanya. Sujudlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta. Setiap kali keempat makhluk itu mempersembahkan pujian, 24 tua-tua itu yang bermahkota emas yang duduk di atas tahta itu
Mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya ke 24 tua-tua itu di hadapan tata itu sambil berkata. Kenapa melemparkan mahkota? Artinya di hadapan Sang Bapa yang Maha Kuasa, mereka melepaskan kuasa mereka sejenak. Kenapa? Ada yang memiliki kuasa jauh lebih besar. Oke. Sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan." Oke. Bapak Ibu sekarang punya gambaran Allah, betapa mulianya, dan tercatat di Alkitab, bukan karangan yang menggambar atau yang membuat cerita atau orang yang dibawa ke surga, tapi ini tertulis di dalam Alkitab. Kalau orang mengatakan dia dibawa ke surga dan menceritakan begini-begini, Bapak Ibu boleh berkata itu nggak tahu benar atau tidak. Tapi ini tercatat di Alkitab. Alkitab tidak dapat dibantah. Saya lanjut. Bab 5 ayat 1. Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Aku melihat pula seorang malaikat yang kuat yang berseru dengan suara nyaring, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ayat ketiga. Namun tidak ada seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat isinya. Aku pun menangis, Yohanes menangis dengan sangat sedih karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat isinya. Ayat 5. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis, lihatlah singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Kita lompat ke ayat ke-7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab. Kalau Bapak Ibu mendengar kata anak domba, Bapak Ibu langsung tahu siapa itu anak domba? Yesus. Dari tangan kanan Dia tidak ada seorang pun yang layak selain sang anak domba Allah. Menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan sang Bapa yang duduk di atas tahta itu. Ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Bapa disembah oleh ke-24 tua-tua, begitu pula Yesus disembah oleh ke-24 tua-tua. Makanya Yesus katakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dan dia juga mengatakan, Bapa menyerahkan semua kuasa itu ke dalam tanganku. Artinya apa? Kalau Bapa layak disembah, Yesus disembah, menerima sembah dan puji-pujian persis seperti Bapa. Kenapa? Karena sang firman, sang anak domba muncul, berasal, datang dari Bapa. Dia bukan diciptakan, tetapi dia adalah satu dengan sang pencipta. Oke. Ayat ke-9. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu. Ini adalah sebuah nyanyian. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih. Kapan Yesus menerima kuasa? Ketika Dia mati di kayu salib. Bapa menyerahkan kuasanya kepada Yesus. Ketika Yesus naik kembali ke surga, Dia menjalankan pemerintahan. Sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Yesus dengan darahnya membeli kita semua. Kenapa membeli? Karena kita menjadi tebusan
kita menjadi budak iblis karena manusia jatuh ke dalam dosa. Karena kematian Yesus, dia menebus, membeli kembali kita. Tadinya kita adalah budak, sekarang kita menjadi orang merdeka karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke. Ayat ke-10. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta. Tadi ada 4 makhluk, sekarang ada banyak malaikat di sekeliling tahta. Ada Sang Bapa yang duduk di atas singgasana, ada Roh Allah yang melayang-layang, ada Anak Domba Allah, Sang Putra, Sang Firman yang memegang gulungan kitab itu. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah. Bapak Ibu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketika Anda berada di hadapan Bapa, Anda sungguh sangat amat layak dan sepantasnya Anda dan saya merendahkan diri sehabis-habisnya di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia adalah Sang Pencipta. Bapak Ibu, siapa yang sering marah sama Tuhan? Yang mempersalahkan Tuhan, yang mengatakan Tuhan tidak menjawab doa saya. Kalau Tuhan mau memakai saya, suruh dia sembuhkan sakit penyakit saya. Bapak Ibu, Tuhan tidak membutuhkan Anda. Dia tidak membutuhkan Anda dan tidak perlu menyembuhkan sakit penyakit Anda supaya Anda melakukan pekerjaan Dia. Dia dapat memakai siapapun juga. Anda belum tentu qualified. Bapak Ibu, merendahkan diri di hadapan Tuhan artinya apa? Kita mau menanggalkan segala kesombongan rohani kita. Bapak Ibu, sekarang Anda tahu dengan siapa Anda berhadapan. Anda bukan berhadapan dengan saya, bukan berhadapan dengan Romo, Bapak Uskup. Berhadapan dengan Tuhan ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita berhadapan dengan Dia, Sang Pencipta yang kekal sampai selama-lamanya. Dia yang tahu segala-galanya. Ketika Yunus marah, Allah berkata, layakkah engkau marah? Kenapa? Manusia, Anda tidak memiliki nilai tawar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu ingat satu kisah tentang perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur yang menerima 1 dinar yang masuk pagi-pagi, kemudian menerima 1 juga yang masuk jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Yang menerima 1 pada saat bekerja mulai dari pagi hari jam 6, berkeluh kesah, bersungut-sungut, mengatakan Tuhan tidak adil dan sebagainya. Kenapa? Karena dia merasa dia berhak untuk mengikat sebuah kesepakatan dengan Tuhan. Saya bekerja di ladangmu dan kamu memberikan saya 1 dinar. Siapakah Anda yang berhak untuk mengikat sebuah kesepakatan dengan Tuhan? Tidak ada satupun yang layak. Kita semua seperti pekerja di kebun anggur yang masuk jam 5 karena belas kasih Tuhan.
tidak layak. Kita tidak layak untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Oke? Nah, saya akan tunjukkan ada satu perikop secara singkat. Coba Bapak Ibu membuka dari Matius 15. Matius 15. Ayat ke-21. Matius 15. Matius 15. Ayat ke-21. Oke, sudah ketemu? Kisah ini kita semua sudah tahu. Perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat 21. Kita sama-sama tahu bahwa perempuan ini adalah bukan orang Israel. Dia disebut sebagai orang kafir. Dia datang kepada Yesus dan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Sebutan anak Daud adalah dia memanggil Yesus sebagai Sang Mesias, padahal dia orang kafir. Sedangkan orang Yahudi, orang Israel belum tentu memanggil Yesus sebagai anak Daud. Namun Yesus, ayat 23, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Penolakan pertama. Apa yang dilakukan perempuan itu ketika ditolak? Dia tidak mengatakan Tuhan menolak dia. Tuhan pilih kasih. Tuhan tidak mencintai semua orang. Tetapi ayat ke-25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan ini mendekat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak marah, dia tidak mengatakan Tuhan tidak adil dan sebagainya. Penolakan pertama, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selanjutnya, ayat 26, jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Yesus mau mengatakan demikian, roti saya hanya untuk anak-anak saya. Siapa anak-anak saya? Israel. Anda, orang kafir, disebut juga sebagai anjing. Tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Perempuan ini sangat amat punya alasan untuk pergi dan mengatakan, Tuhan pilih kasih. Tuhan tidak mengasihi semua orang. Tuhan tidak maha rahim. Betul? Apa yang dilakukan perempuan itu? Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Tuhan katakan, "Saya anjing, tidak masalah, memang saya anjing. Saya anjing yang juga makan roti yang dijatuhkan oleh anak-anak. Anak-anak diberi makan roti, tetapi tidak serius memakan roti itu, malah menjatuh-jatuhkannya. Kenapa? Tidak menghargai roti itu dan menjatuhkannya, dan kami anjing ikut menikmati roti yang dijatuhkan oleh anak-anak." Ayat 28. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, perikop ini tidak semata-mata berbicara tentang iman, tetapi berbicara tentang iman seorang perempuan Kanaan, membawa dia masuk lebih dalam, mendekat kepada Tuhan. Pertama tentu saja iman. Iman artinya percaya kepada Yesus Kristus, datang kepada Yesus. Tetapi iman, lewat iman itu Anda datang kepada Yesus, bukan serta-merta Anda akan menerima segala sesuatu dengan sangat amat mulus. Kenapa? Beberapa minggu yang lalu iman harus diuji. 2 minggu yang lalu ya, iman harus diuji. Perempuan ini
lewat iman datang kepada Tuhan dan dia mengalami ujian. Di dalam goncangan ujian itu dia merendahkan diri sehabis-habisnya di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan membuat dia diterima. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada orang mengatakan, kalau seseorang menyakiti Anda, Anda ampuni dia. Anda katakan, saya mengampuni Anda. Bahkan kalau mungkin Tuhan pernah melakukan sesuatu yang membuat hidup Anda tidak bahagia, kamu berhak untuk marah sama Tuhan, lepaskan semua undang-undang Anda dan sebagainya. Mohon maaf, 1000 maaf Bapak Ibu. Kepada manusia Anda boleh berlaku seperti ini. Saya memaafkan Anda, saya mengampuni Anda karena Anda telah menyakiti saya. Tetapi di hadapan Tuhan, Anda dan saya tidak berhak untuk mengatakan, memarahi Tuhan karena dia punya rancangan yang mengakibatkan hidupku seperti ini. Ketika Ayub berdialog dengan Tuhan, Tuhan bertanya kepada dia, ketika aku membentangkan dasar-dasar bumi ini, di mana engkau? Ketika aku meletakkan pondasi dunia ini, di mana engkau? Ketika aku menciptakan lautan, di mana engkau? Siapa engkau sanggup dan berhak untuk sanggup dan berhak untuk menggugat segala kebijaksanaanku? Anda belum lahir, belum diciptakan saat itu. Di hadapan Tuhan, Anda dan saya hanya bisa merendahkan diri sehabis-habisnya. Bapak Ibu, kenapa Anda dan saya tidak memiliki nilai tawar? Kita semua hidup dari belas kasih Tuhan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan kepada kita berulang-ulang kali, setiap kali mereka memuji, menyembah Tuhan di hadirat Tuhan. Suatu saat ketika kita sampai di sana, tidak ada lagi segala permintaan. Kenapa? Di hadapan Sang Allah yang maha kekal, maha kuasa, Anda dan saya hanya menyembah, memuji Dia. Malam hari ini, kita mau belajar, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Perempuan Kanaan ini dengan perkataan yang sangat amat pedas sekalipun, dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia tercatat sebagai yang lulus ujian. Malam hari ini, kita mau merefleksikan kembali berapa kali kita menyalahkan Tuhan karena merasa memperlakukan kita tidak adil. Apakah sungguh Dia berlaku tidak adil? Apakah Anda dapat meneliti, menganalisa pikiran Allah? Allah melihat dari perspektif kekekalan. Anda dan saya hanya melihat dari perspektif dunia ini. Dunia ini penuh dengan ilusi. Ada satu ayat terakhir yang mau saya tunjukkan di dalam Yakobus 4 ayat 10, saya akan bacakan. Berkata demikian, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kita mulai dari setiap kali kita berdoa, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Saya mendapat tema ini, praise and worship, Sabtu lalu di tempat ini. Ketika kita tim praise and worship bersama, saya mendapat poin ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kita boleh memiliki segala sesuatu, apapun juga kebingungan, tetapi di hadapan Tuhan kita cukup merendahkan diri. Kenapa? Kita tidak tahu pikiran Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Oke, tes suaranya jelas? Cukup besar? Oke. Ini Pak Paulus sudah bantu pasangin supaya yakin suaranya lebih keras. Kita buka dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalan hidup yang terjadi saat ini mungkin membuat Anda sudah letih, lesu, dan berbeban berat. Anda menunggu-nunggu mengapa Tuhan tidak datang menolongmu. Mungkin Anda juga sudah mendoakan seperti yang di Mazmur 13. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saat persoalan datang, kita berdoa, kita berpuasa, kita RPH, dan kita menunggu-nunggu kapan Tuhan doaku terjawab. Tetapi sesungguhnya Tuhan yang sedang menunggu Anda dan saya. Dalam setiap badai dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana indah. Kita semua percaya itu. Tetapi kapan rencana indah itu tergenapi di dalam hidup kita? Kita menunggu-nunggu. Tetapi sesungguhnya Tuhan yang sedang menunggu Anda dan saya. Kapan anakku ini lulus dan naik level? Ada mata kuliah kehidupan dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan sedang mengajarkan apa di dalam pergumulanku ini? Kita hanya bisa lulus ketika pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita, kita tangkap poinnya. Ada pesan-pesannya dan ada jawabannya di dalam Alkitab. Untuk kita praktekkan sebagai jawaban atas ujian-ujian kehidupan ini. Jadi, teori-teori di dalam Alkitab, firman-firman Tuhan di dalam Alkitab itu kita praktekkan sebagai jawaban atas ujian-ujian kehidupan ini. Jawaban di ujian saat kita sekolah itu di atas kertas. Teori-teori itu kita tulis jawabannya di kertas. Tetapi di dalam kehidupan ini, respon atau jawaban ujian kehidupan kita adalah praktek firman Tuhan yang ditulis melalui sikap hati atau respon hati. Salah satunya ujian kerendahan hati, humility. Jika Anda dan saya belum sampai kepada kerendahan hati yang Tuhan mau, berkat, jawaban doa, dan lain-lain yang kita doakan akan membuat kita makin jatuh kepada kesombongan yang lebih dalam. Ketika ada kerendahan hati, Anda dan saya baru bisa merendahkan diri di hadapannya. Sesi Jumat lalu kita belajar tentang
bahwa aku mendekat kepadamu Tuhan. Untuk mendekat kepada Tuhan, kita butuh kerendahan hati. Kita butuh merendahkan diri serendah-rendahnya. Makanya di iman hamba itu kita benar-benar diproses, merendahkan hati, merendahkan diri. Setelah kita mendekat, kita baru bisa mendengar suaranya. Mendekat kepada Tuhan butuh perjuangan. Seperti kita masuk ke dalam pujian penyembahan, kita masuk ke hadirat Tuhan itu membutuhkan perjuangan. Perjuangan itu seperti mendaki sebuah gunung yang tinggi. Ada perjuangan setapak demi setapak. Kaki ini naik, makin ke atas. Apalagi kalau yang pujian penyembahan sendiri di rumah, itu nggak gampang untuk masuk hadirat Tuhan kalau belum terbiasa. Makanya di dalam komsel kita membiasakan diri, memuji, menyembah bersama-sama. Supaya kita saling mendukung untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk mendaki gunung yang tinggi. Ketika kita berjuang untuk masuk hadirat Tuhan, ada gangguan, ada distraksi di dalam perjalanan. Mungkin kita lelah, seperti mendaki gunung itu, kita mungkin lelah. Langkah yang semakin berat, pengen berhenti. Macam-macam tantangan yang harus kita lewati untuk sampai di puncak gunung yang tinggi. Demikian juga untuk masuk ke hadiratnya yang kudus. Mendekat tidak hanya dengan doa yang keluar dari mulut, berdoa, tetapi ada hati yang terlibat di dalamnya. Ada hati yang sungguh-sungguh mau mencari Dia, mendekat. Mencari Dia di gunungnya yang kudus. Mazmur 24 ayat 3-4 saya bacakan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Inilah yang kita perjuangkan setiap hari di dalam pemurnian hati ini. Kita mau masuk ke gunungnya yang kudus. Kita mau naik ke gunungnya yang kudus. Di situ dibutuhkan pertobatan, kemurnian hati untuk sampai ke gunungnya yang kudus. Kita berjuang untuk mendekat dan naik ke gunungnya yang kudus. Hari ini kita masuk ke tema rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Setelah kita mendekat, kita mau merendahkan diri di hadapannya. Matius 11 tadi dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kita baru bisa sungguh-sungguh mendekat kepadanya ketika apa? Persoalan hidup datang. Kita baru bisa benar-benar mendekat ketika ada persoalan di dalam hidup kita. Ketika ada ujian datang yang kita sudah enggak sanggup lagi, kita baru mendekat dan tersungkur. Kalau persoalannya yang masih ringan, kadang kita masih sombong tanpa kita sadari. Yang ini saya bisa lewati. Kesombongan tanpa kita sadari. Ini masih kecil. Kita jatuh ke dalam kesombongan. Kita tidak butuh Tuhan ketika persoalan masih bisa kita hadapi sendiri. Kalau baru batuk pilek,
Kita jarang datang sungguh-sungguh ke Tuhan, berlutut sampai menangis minta kesembuhan. Tetapi kalau sudah kanker, kita akan tersungkur. Persoalan membawa kita mendekat dan tersungkur. Di saat persoalan hidup yang kita sudah tidak sanggup lagi, ekonomi sudah hancur, rumah tangga sudah di ujung tanduk, sudah letih, lesu, dan berbeban berat. Disitulah kita dipanggil mendekat kepadanya. Tuhan katakan, marilah kepadaku. Dia tidak menolak kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dia menjanjikan kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya, pasti ada jalan keluar ketika kita mau mendekat. Kita lihat ayat selanjutnya. Pikulah kuk yang kupasang. Apa itu kuk? Kuk adalah sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk untuk ditaruh di bagian pundak sapi. Kuk biasanya ditaruh di atas pundak sapi supaya bisa mengendalikan sapi bekerja sesuai dengan perintah tuannya. Ada ketundukan kepada tuannya. Ini fungsinya kuk. Pikulah kuk yang kupasang, artinya ada beban yang Tuhan sudah ukur untuk setiap kita. Dan beban itu pasti tidak melebihi kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah kuk yang dipasang oleh Tuhan. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Kuk ini, beban ini dipasang, maksud Tuhan yaitu membuat Anda dan saya tunduk dan merendah kepada Allah. Untuk bisa punya ketundukan kepada Allah, harus ada kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, tidak ada ketundukan. Dan belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sulitnya mengajarkan kerendahan hati kepada manusia. Yesus harus datang menjadi manusia untuk mengajarkan kepada Anda dan saya. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan yang adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini, Sang Pemilik segalanya, datang ke dunia ini untuk mengajarkan kepada Anda dan saya tentang kerendahan hati, merendahkan diri. Betapa ini poin yang sangat penting bagi kita, sampai Tuhan minta kita belajar daripadanya. Catat poin ini. Di dalam Alkitab saya mencari
Adakah ayat lain yang Tuhan berbicara, belajarlah daripadaku? Saya menemukan ayat ini begitu istimewa. Tuhan minta kita belajar daripadanya, yaitu tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Betapa sulitnya kita punya sikap hati yang lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan hanya bicaranya lemah lembut, bukan sikapnya yang lemah lembut, tetapi sikap hati yang lemah lembut. Mau diproses Tuhan, mengizinkan Dia membentuk kita seperti yang Dia mau. Kita cenderung memberontak. Ketika persoalan datang, kita marah dengan Tuhan. Saya pernah, tadi yang diceritain Pak Paulus itu salah satu domba KPH yang sakit. Dia waktu itu, kita masih pandemi saat itu, orangnya nggak ada di sini saat ini. Sudah lari dari KPH karena nggak mau dibentuk. Saat itu dia sedang sakit parah, bahkan sudah lumpuh. Waktu itu kita sedang konseling via Zoom. Dia bilang seperti ini, Bu Vila, bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan, kalau Tuhan mau pakai saya, sembuhkan saya dulu. Dalam hati saya berpikir, kenapa harus saya mengatakan ke Tuhan? Kamu sendiri bisa berbicara kepada Tuhan, tapi benar-benar ini orang sombong sekali. Kalau Tuhan mau pakai saya, sembuhkan saya dulu. Betapa sombongnya. Semakin kita sombong, semakin kita akan diproses. Semakin lama jawaban doa kita akan tercapai. Betapa sulitnya kita punya sikap hati yang lemah lembut di proses Tuhan. Kita cenderung memberontak, marah dan mengeraskan hati, mempertahankan ego saat alami pergumulan. Tuhan membutuhkan Anda dan saya punya kerendahan hati untuk dibentuknya menjadi indah. Semakin kita memberontak, semakin lama prosesnya. Karena Tuhan tahu begitu sulitnya manusia mempunyai kerendahan hati. Dia datang ke dunia untuk mengajarkan kepada Anda dan saya. Kerendahan hati adalah salah satu mata kuliah yang paling sulit di dalam kehidupan ini. Terutama kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mengapa begitu sulit? Karena kita sudah dilahirkan dengan dosa asal. Kita punya ego. Dosa nenek moyang kita, Adam dan Hawa, tidak mau disalahkan. Tidak punya kerendahan hati untuk mengakui dosa dan melemparkan kesalahan. Kita semua tidak ingin disalahkan. Kita ingin dibenarkan, ingin menjadi yang pertama, ingin diperhatikan, ingin didengarkan. Kita semua ingin menjadi penting. Apalagi seseorang yang mengalami luka di masa lalu tentang harga diri. Entah itu luka dari orang tua, saudara, pasangan, atau teman-teman lewat kata-kata negatif, lewat caci maki. Kamu memang tidak berguna, gini aja nggak bisa, contohnya. Atau di kata-kata negatif, nyesel punya anak kayak kamu, atau nyesel punya istri kayak kamu. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini nggak ada yang mengucapkan seperti itu. Kata-kata yang merendahkan, mempermalukan. Semakin orang mempunyai luka di dalam harga diri, akan membuat dia semakin mencari validasi. Karena dia merasa tidak aman, insecure.
Orang-orang yang merasa tidak aman ini akan selalu mencari tempat di mana dia dianggap penting, di mana dia dihargai, di mana dia dihormati. Disinilah musuh masuk untuk membawa kita kepada kesombongan, pride yang akan menghancurkan kita. Amsal 16 ayat 18 berkata, kesombongan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kesombongan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bahkan banyak dari kita sendiri tidak menyadari kita sombong. Penuh dengan pride, penuh dengan ego. Tuhan tidak bisa bekerja di dalam diri kita yang masih mempertahankan ego, yang masih mempertahankan kesombongan, yang masih mencari validasi. Bahkan doa kita terhalang di situ. Tuhan hanya bisa mendengar orang-orang yang rendah hati. Dan orang-orang inilah yang mendapat pertolongan Tuhan. Kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Di sini rahasianya datang kepada Tuhan. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu. Tuhan menolak orang yang sombong dan memberikan kasih karunia-Nya yang besar kepada orang yang rendah hati. Pride atau kesombongan adalah musuh yang tersembunyi. Dia tidak seperti musuh kemarahan yang mudah kelihatan. Kesombongan bisa bersembunyi, bahkan diri kita sendiri tidak tahu bahwa kita sombong. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, yaitu apa? Ayat tadi, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saya ulangi ayat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan mengajarkan kepada kita, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan begitu lemah lembut, diproses, dibentuk, taat untuk mengikuti kehendak Bapa. Dia adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi sama seperti kita, merendahkan dirinya. Siapa kita? Siapa kita kalau kita tidak bisa merendahkan diri? Dia Tuhan merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati.
bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati tingkat paling tinggi dimiliki oleh Yesus sendiri, Allah kita. Yang harusnya Allah tidak ada alasan untuk seorang pribadi yang bernama Allah yang menciptakan segala yang ada di dunia ini membutuhkan kerendahan hati. Tetapi untuk mengajarkan kepada Anda dan saya, Dia mempraktekkan kerendahan hati itu. Dia yang punya segala hikmat dan pengetahuan di atas segala ilmu di dunia ini. Tetapi kita manusia yang baru tahu sedikit sudah merasa hebat. Yang baru kaya sedikit sudah sombong, apalagi yang kayanya banyak. Baru punya aset di mana-mana suaranya sudah lebih keras. Baru duduk di atas sedikit, baru dikasih jabatan sedikit sudah sombong. Kesombongan bisa juga tanpa kita sadari. Di saat kita merasa aku yang benar, dia yang salah. Setiap kali ketika aku merasa benar, dia yang salah, kita sudah terjebak di dalam menghakimi orang lain, mengkritik orang lain. Karena setiap kali kita mengkritik, ketika orang lain tidak melakukan cara seperti yang kita lakukan, yang kita pikir baik, kita sudah menghakimi orang lain. Kita sudah jatuh ke dalam kesombongan. Ini yang paling sulit kita jaga. Sering tanpa kita sadari, kesombongan bersembunyi di balik semua itu. Amsal 16 ayat 15. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Artinya Tuhan membenci orang-orang yang sombong, dan Dia tidak akan membiarkan mereka terlepas daripada hukuman. Betapa mengerikan penyakit ini, karena orang-orang yang sombong sudah masuk ke dalam perangkap si jahat, yaitu iblis. Iblis seperti dirinya sendiri jatuh karena kesombongan. Kesombongan itu akan juga menghantar kita kepada kehancuran. Betapa kita membutuhkan kerendahan hati. Tuhan sangat-sangat konsen dengan sikap rendah hati. Merendahkan diri di hadapannya. Dia akan izinkan banyak proses untuk merontokkan kesombongan kita, untuk meruntuhkan tembok-tembok kesombongan kita. Rendahkan hatimu, maka Anda mampu merendahkan diri di hadapannya. Ini adalah pelajaran yang Dia ajarkan sendiri kepada Anda dan saya, supaya kita semua anak-anaknya menerima janji-janji dan berkat-berkatnya, supaya kita tidak jatuh ke dalam kebinasaan. Tuhan ingin kita semua mempunyai otoritas sebagai anak-anaknya. Tuhan ingin doa kita tuh punya kuasa. Tetapi sebelum Anda dan saya tunduk kepada otoritas Allah, sebelum Anda dan saya merendah di hadapannya, tunduk kepada otoritasnya, kita tidak punya otoritas sebagai anak Allah. Tunduk tanpa komplain, merendah tanpa bersungut-sungut, berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seperti perkataanmu, dengan tulus, ikhlas, rela. Orang-orang yang dipakai Tuhan harus selalu selesai dengan ego dan kesombongannya. Tuhan tidak bisa memakai orang-orang yang sombong. Abraham yang begitu dekat dengannya tetap berkata, aku ini debu dan abu. Semakin kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin mengenal siapa Allah.
Betapa tinggi dan kudusnya Dia. Betapa mulia dan agungnya Dia. Dan kita akan semakin mengenal siapa kita sesungguhnya. Kita akan tertunduk dan malu dan merendah. Kita hanya debu yang sungguh-sungguh tidak layak di dalam kekudusannya. Kejadian 18 ayat 27. Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu." Abraham selalu ingat, dia selalu merendah, "Aku hanya debu dan abu, Tuhan." Tuhan izinkan pencobaan, persoalan, dan segala yang terjadi untuk mengajarkan kepada Anda dan saya tersungkur dan merendah, untuk mengikis kesombongan yang akan menghancurkan kita dan yang akan memisahkan kita dengan Bapa. Mari kita mau mendekat kepadanya, kita mau bawa hati yang merendah, sikap tubuh yang sungguh-sungguh merendah. Kita mau masuk dalam hadirat doa saat ini. Kita mau bawa hati yang sungguh-sungguh bertobat dari kesombongan kita. Kita mau bawa sikap hati di saat kita berdoa, sikap yang sungguh-sungguh merendah. Jika yang di rumah saat ini Anda bisa berlutut, silahkan Anda berlutut di hadapannya. Katakan, "Tuhan, ampuni aku." Kita mau sadari betapa selama ini kita jatuh ke dalam kesombongan. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan, ketika kita merasa aku bisa, ketika kita merasa persoalan ini kecil, ternyata selama ini aku sombong, Tuhan. Aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Ketika aku marah dan kecewa kepada sesama yang tidak sesuai harapanku, bahkan mungkin aku marah kepadamu, Tuhan. Aku sudah jatuh ke dalam kesombongan. Ketika aku tidak mau mengampuni, ketika aku menghakimi, aku sombong karena aku merasa aku yang benar, mereka yang salah. Aku menuntut mereka membayar apa yang telah mereka perbuat kepadaku. Aku tidak mau melepaskan pengampunan. Padahal Engkau yang kudus, yang begitu kudus dan mulia, sudah melunasi hutang-hutang dosaku. Betapa kami sombong, Tuhan. Bapa, Engkau yang begitu kudus, suci, mulia. Tetapi kami anak-anak-Mu yang hanyalah debu dan abu, Engkau izinkan menjadi kesayangan-Mu. Kami mau masuk, kami mau tinggikan nama-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Angkat tanganmu, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Angkat suaramu, sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia yang duduk di atas tahta. Tiralala, dabadana, tasyadala,
rabalana ya lama she. Oh ya rabalana ya lama she. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah Sang Pencipta segala-galanya. Ketika Anda masuk ke dalam hadirat-Nya, ketika Anda berada di hadapannya, rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu, katakan, aku hanyalah debu dan abu Tuhan. Katakan, aku hanyalah debu dan abu Tuhan di hadapan-Mu. Aku merendahkan diri di hadapan-Mu saat ini. Aku mau menanggalkan segala kesombonganku. Ini aku Tuhan apa adanya. Ini aku apa adanya. Tidak ada kehebatan apapun juga padaku. Tidak ada sedikit pun nilai tawar-menawar dengan Engkau. Pantaskah aku berbantah dengan Engkau? Pantaskah aku marah terhadap Engkau? Minta pengampunan dari Tuhan saat ini. Katakan, keluarkan suaramu. Aku mohon ampun Tuhan. Aku mohon ampun Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Katakan dengan bahasamu, dengan bahasamu sendiri. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau Tuhan saat ini. Ampuni aku Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Katakan, mohon pengampunan, mohon belas kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami bukan siapa-siapa. Kami hanyalah debu dan akan kembali menjadi debu dan abu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kesombongan kami selama ini. Bebaskan kami dari kesombongan kami Tuhan. Darah suci-Mu basuh kami Tuhan, basuh kami Tuhan. Minta Yesus membasuhmu saat ini. Minta belas kasih-Nya, minta belas kasih-Nya, minta belas kasih-Nya, minta belas kasih-Nya. Katakan, keluarkan suaramu, katakan, minta belas kasihan. Dengan bahasamu sendiri, minta belas kasihan. Ampuni aku Tuhan, ampuni segala kesombonganku. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Darah suci-Mu basuh kami Tuhan. Darah suci-Mu basuh kami Tuhan. Basuh aku Tuhan, basuh aku Tuhan. Basuh aku dari segala kesombonganku. Biar aku merendahkan diriku di hadapan-Mu. Ini aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami, Engkau menyingkapkan misteri kerajaan surga. Di hadapan-Mu Tuhan, tidak ada yang dapat kami lakukan selain kami merendahkan diri kami serendah-rendahnya. Di hadapan-Mu kami hanya memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Engkau menyadarkan kami malam hari ini. Terima kasih Engkau membebaskan kami dari segala kesombongan rohani kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Yang selama ini kami berdebat dengan Engkau, mempersalahkan Engkau, memarahi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini sungguh-sungguh merendahkan diri kami. Ini kami Tuhan, katakan dalam hatimu, ini kami Tuhan.
Ini aku Tuhan. Ini aku apa adanya. Apa adanya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Segala sesuatu terbuka di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang maha melihat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau tidak pernah menolak kami, menolak setiap orang yang mau datang kepadamu dan mohon ampun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami serahkan setiap anggota keluarga kami yang kami cintai dan kami kasihi. Secara khusus kami mendoakan pasangan kami. Bapak Ibu, bayangkan wajah pasangan Anda, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, bayangkan wajah pasanganmu di hadapanmu saat ini yang hendak engkau doakan. Di dalam nama Yesus dengan kuasa Roh Kudus engkau jamah suamiku, istriku. Dengan kuasa Roh Kudus saat ini engkau jamah dia Tuhan. Secara khusus yang masih jauh daripadamu, yang secara khusus masih menolak engkau, engkau jamah hatinya, engkau jamah pikirannya. Engkau buka pikirannya agar dia boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang hidup. Engkau jamah dia Tuhan, Engkau jamah dia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Bawa anak-anakmu. Setiap anak-anakmu sebut nama mereka dimanapun mereka berada. Juga cucu-cucumu, sebut nama mereka satu persatu. Tuhan, dimanapun juga mereka berada, Tuhan, keturunan kami, Engkau jamah mereka Tuhan saat ini. Darah suci-Mu membasuh mereka, tutup bungkus mereka. Tidak ada kuasa kegelapan apapun juga yang dapat merebut mereka dari tangan-Mu. Tidak ada kuasa apapun juga yang dapat merebut mereka dari tangan-Mu Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka Tuhan yang masih memberontak Tuhan. Segala roh-roh pemberontakan saat ini di dalam nama Yesus kami perintahkan enyah dari anak-anak kami. Roh-roh pemberontakan kami perintahkan enyah. Katakan, ucapkan dari mulutmu. Roh-roh pemberontakan, aku perintahkan enyah dari anak-anakku di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mereka adalah anak-Mu Tuhan. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Perkatakan. Mereka adalah milik-Mu. Mereka akan melakukan pekerjaan-Mu. Mereka akan menjadi hamba Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pekerjaan karya usaha kami Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Kami percaya saat ini awan-awan gelap terangkat saat ini di dalam nama Yesus. Segala awan-awan gelap terangkat di dalam nama Yesus. Engkau akan curahkan berkat-berkat-Mu bagi kami. Amin. Segala usaha-usaha yang ditutup oleh kuasa kegelapan saat ini di dalam nama Yesus kami perintahkan terbuka. Kami perintahkan terbuka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pelayanan ini Tuhan. Secara khusus persiapan kami tanggal 30 akan berangkat ke Pontianak. Engkau berkati Tuhan, terjadilah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Amin. Berkati pelayanan kami, berkati hamba-hamba yang telah Engkau pilih untuk melayani di dalam komunitas ini Tuhan. Engkau berkati satu persatu, tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan. Engkau berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau anugerahkan karunia-karunia Roh Kudus kepada mereka. Engkau juga berkati mereka yang telah mensupport pelayanan ini, komunitas ini, dengan dana, dengan tenaga, dengan pikiran dan dengan doa mereka. Berkati Amin. mereka Berkati Tuhan, kembalikan berlimpah-limpah. berlipat-lipat ganda. Dalam Terima nama kasih Yesus. Tuhan, di dalam nama Di Yesus. dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Terima Tuhan. kasih Ucap Tuhan. syukur dan terima kasih Terima kepadanya. kasih Tuhan Yesus. Mengucap Terima syukur dan kasih terima Tuhan kasih Yesus. kepadanya untuk malam hari ini, Terima untuk kasih sepanjang minggu ini, dan untuk hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami mau Tuhan. serahkan hidup kami dalam pelindungan-Mu. Kami memohon berkat-Mu saat ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang duduk di atas singgasana, yang layak menerima hormat, pujian, dan penyembahan, dan juga anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga layak menerima sembah sujud kami. Dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, ketujuh roh Allah yang melayang-layang, memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.